Ini udah lengkap dari Catherine. Oke, karena eh malam ini udah pada kumpul semua, ini udah pada masuk Zoom. Aku izin mulai eh interviewnya ya. Di sini biar lebih enak kita ngobrolnya ke depannya. Jadi kita mulai dari perkenalan dulu ya. Dimulai dari aku. Perkenalkan nama aku Ulul Azmi atau Vicky, tapi biasa bisa dipanggil Azmi. Terus aku sekarang mahasiswa pendidikan bahasa Inggris semester 6. Asal aku dari kota Palembang, Sumatera, Pulau Sumatera gitu. Terima kasih, bisa dilanjut ke teman-teman aku yang selanjutnya. Eh, Halo, perkenalkan dulu nama aku Divon Ramadhan Tufiana, biasa dipanggil Divon. Sama kayak Asmi, aku juga mahasiswa pendidikan bahasa Inggris semester 6, satu kelas sama Asmi. Aku asalnya dari Jogja. Perkenalkan, nama aku Kezia. Aku juga dari pendidikan bahasa Inggris semester 6. Salam kenal, Cecilia. Salam kenal, Mbak. Selanjutnya Catherine bisa kenalan. Halo, ini suaraku kedengeran nggak? Iya, kedengaran kok. Kedengeran kok jelas? Oke. Halo, perkenalkan aku Evandrina Catherine. Dipanggilnya Catherine sama dari Pendidikan Bahasa Inggris. Asalnya dari Semarang, Jawa Tengah. Salam. Oke, terima kasih atas teman-teman perkenalkan. Halo teman-teman, senang sekali bisa bertemu dengan Anda sekalian. Nama saya Cecilia. Nama Tiongkok saya Lu Tian. Saya berasal dari Tiongkok. Sekarang sedang belajar program BIPAH di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan saya juga jurusan Bahasa Indonesia. Halo, salam kenal. Salam Salam kenal. kenal. Salam kenal, Cecilia. Salam kenal. Sebelumnya terima kasih banyak juga ya sudah menyempatkan waktunya malam hari ini buat ngobrol-ngobrol sama kita. Karena tadi kita udah
ngobrolin tentang nama sama Perkenalan. asal, perkenalan diri. Aku mau tanya, boleh nggak? Aku boleh tanya umur kamu berapa? Sekarang umur saya 21. 21. Iya, Oke. Sedikit kita sama, berarti kita seumuran, jadi santai aja ya, ya, gitu. sekarang kita semua semester ke-6. Iya, Iya, betul. oke. Kebetulan. Terus kan kamu di sini belajar bahasa Indonesia di UNY. Sudah Iya. berapa lama tinggal di Indonesia atau kamu sudah mulai belajar bahasa Indonesia itu dari kapan? Eh, Pertama, saya sudah di Indonesia sudah setengah tahun, kira-kira enam bulan. Ya, Ya. tetapi Ya, aku, betul. tetapi saya sudah belajar bahasa Indonesia kira-kira hampir 3 tahun sejak saya masuk ke universitas saya di Tiongkok. Oh, oke, keren-keren. Terus setelah kamu belajar bahasa Indonesia, apakah kamu suka atau mungkin agak, aduh gimana gitu? Eh, Pada awalnya aku memilih bahasa Indonesia karena itu mungkin eh, dia di dalam bahasa Asia Tenggara itu lebih mudah mungkin daripada bahasa yang lain, dan itu juga menarik karena bahasa itu dari negara yang menarik. Oke, terima kasih. Kan kamu udah sekitar 6 bulan tinggal di Indonesia. Ya. Boleh kasih pendapat kamu suka nggak sih tinggal di Indonesia gitu? Hmm, Experience kamu itu oke. tinggal di Indonesia gimana? Oke, jadi saya mengatakan dari awal saya sampai Indonesia. Eh, Mm-mm, Ketika saya pertama kali sampai Bandara Jogja, mm-mm. pengalaman pertama yang saya mengalami itu, yang merasakan itu panas sekali. Sekali. Walaupun di kampung halaman saya juga panas, tetapi Indonesia, khususnya Jogja, lebih panas bahannya daripada kampung halaman saya. Tetapi setelah eh, kami pulang ke LTC, our asrama diantar oleh Najwa. Nanti Ah, eh, nanti dalam beberapa hari saya hidup di sini, aku menemukan banyak orang masyarakat yang di Jogja. Mereka semua sangat sopan dan suka senyum dan mudah akrab. Ya, Ya, itu yang saya paling suka di Indonesia, di Jogja. Semua orang sangat sopan. oke. Karena aku sendiri bukan orang asli Jogja, aku sangat setuju sama pendapat kamu. Orang Iya, Jogja sangat ramah. iya. Betul-betul. Terus buat keseharian, kan kamu belajar bahasa Indonesia, tapi kan kamu juga punya bahasa sendiri. Di kehidupan sehari-hari, kamu tetap pakai bahasa Indonesia atau tidak? Kayak misalkan di kampus, di kos, atau di kamar kamu, di tempat tinggal, atau saat kamu beli makan ke kantin, itu kamu menggunakan bahasa Indonesia tidak? Iya. Ketika eh, kami di kelas, ketika kami di Mm-mm. kelas, kita diskukomunikasi dengan dosen menggunakan bahasa Indonesia. Dan ketika saya membeli makanan di eh, warung makan, di kantin itu, saya juga pakai bahasa Indonesia sama saya keluar naik Grab atau apapun dan beli barang-barang. Tetapi di kelas kami, karena kita program FIBA, jadi kelas kami semua itu Chinese, dan Mm. tiga mahasiswa dari Thailand, satu mahasiswa dari Prancis. Jadi kebanyakan jika kami teman-teman dari Tiongkok kita berbicara itu masih menggunakan Chinese. Dan Mm. juga di
asrama kita pakai Chinese, bahasa Mandarin. Oke. Jadi kayak dicampur ya. Hmm, Kadang menggunakan bahasa Indonesia, kadang masih menggunakan bahasa Chinese. iya. Oke, terima kasih jawabannya. Terus menurut kamu belajar bahasa Indonesia itu mudah atau sulit? Dan kayak bisa ceritain nggak alasannya gitu? Mungkin tadi alasan kamu memilih belajar bahasa Indonesia itu kan tadi udah kamu jelasin. Sekarang setelah kamu belajar bahasa Indonesia tuh menurut kamu apakah pendapat kamu masih sama atau udah berubah gitu? Hmm. Aku merasa pada awalnya saya baru belajar bahasa. Aku merasa itu masih mudah bagi saya karena selain bahasa Indonesia, saya juga suka belajar semua bahasa asing seperti bahasa Spanish, bahasa Prancis, dan semua. Hmm. Jadi pada awalnya aku merasa bahasa Indonesia cukup mudah bagi saya pada saat itu, kecuali tata bahasa sedikit berbeda dengan bahasa Mandarin saya. Jadi mungkin itu kesulitan. Selain tata bahasa, setelah saya datang Indonesia, aku menemukan yang kesulitan terbesar itu adalah memahami eh, percakapan orang asli Indonesia. Mereka eh, berbicara. Jika mereka, khususnya ketika mereka menggunakan bahasa informal, aku Ah tidak bisa ya. memahami itu seperti lu, kok, ni, apa. Aku tidak bisa memahami itu. Tetapi aku merasa aku punya uh, progress setelah di Indonesia. Oke. Terus kalau tadi kan kamu ada kesulitan memahami bahasa eh ya informal. Terus kalau di bahasa Indonesia kan ada beberapa skill kayak mendengarkan, berbicara, terus membaca, Menulis. menulis. Nah, dari keempat skill itu, menurut kamu yang paling sulit itu apa? Dari Aku empat skill. merasa itu dengar, menyimak. Oh ya. Karena jika Alasannya? ya, Eh, karena jika orang yang berbicara dengan saya, dia berbicara sangat cepat, mungkin aku tidak bisa ikut dia. oh oke. Karena kita sama-sama belajar bahasa yang berbeda ya. Buat saya juga saat mendengarkan orang asli yang bisa bahasa Inggris itu sangat sulit kalau mendengarkan. Tapi kalau buat membaca dan lain-lain memang agak sedikit lebih mudah daripada mendengarkan. Saya Hmm, setuju sama pendapat kamu. setuju. Setuju. Selanjutnya, eh kalau tadi itu kan bahasa informal. Jadi kalau misalkan kayak kita orang Indonesia berbicaranya pelan, kamu lebih paham apa yang kita maksud gitu. Hmm, Iya atau bisa, tidak? Bisa. bisa. Oke. Tadi kan kamu beberapa kali ke kantin, naik Grab, pasti sering berinteraksi dengan dan dosen menggunakan bahasa Indonesia. Itu menurut kamu dalam kehidupan sehari-hari kamu sering atau kadang-kadang aja dalam keseharian? Hmm, jika keseharian, aku merasa itu sering, sering. Aku butuh menggunakan bahasa Indonesia setiap hari untuk membuat aku bisa memajukan lebih banyak. Oke. Oke. eh Mungkin tadi kamu boleh nggak diceritakan lagi kenapa kamu tertarik belajar bahasa Indonesia dan apa yang buat kamu tuh aku pilih buat belajar bahasa Indonesia dari semua bahasa yang ada di dunia ini kan gitu. Walaupun kamu Hmm, banyak belajar bahasa yang lain kan, tapi kenapa kamu pilih jurusan bahasa Indonesia gitu? hmm, Boleh ceritakan? Oke.
Sebelum saya memilih jurusan di Universitas Tiongkok, karena fakultas kami itu eh, bahasa Asia Tenggara, bahasa Asia Tenggara sama Asia Selatan. Jadi Hmm. kami bisa pilih semua bahasa di dalam. Karena ketika saya itu eh, sebenarnya saya mau mengambil jurusan bahasa Inggris, tetapi eh, anak-anak sekarang jurusan bahasa Inggris di China sudah sangat susah untuk cari bekerja. Oh ya. Ya, jadi orang tua saya sama dosen SMA saya semua rekomendasikan saya seperti memilih bahasa yang lebih bukan terlalu umum seperti bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Laos, bahasa eh, memang kenapa saya akhirnya pilih bahasa Indonesia karena sekarang eh, hubungan ekonomi antara Tiongkok sama Indonesia sedang semakin erat. Jadi mungkin punya lebih banyak kesempatan untuk cari kerja atau apapun. Oke, terima kasih jawabannya sangat inspiratif. Terus mungkin ini sebenarnya pertanyaan terakhir, tapi udah dijawab sama kamu tadi di pertanyaan sebelumnya. Berarti alasan utama kamu belajar bahasa Indonesia itu ke depannya untuk bekerja, betul atau tidak? Iya, bekerja. Bekerja, oke. Kita sama sih, saya juga. Oke, pertanyaan selanjutnya bakal dilanjut sama teman aku. Terima kasih ya. Terima kasih, Mbak. Oke, halo Cecilia. Halo, Mbak. Aku Kezia, aku yang mungkin akan bertanya lebih lanjut. Mungkin aku mau tanya tentang minat atau mungkin topik favorit ketika Cecilia belajar bahasa Indonesia. Nah, mungkin aku mau tanya nih, kalau hobinya Cecilia apa? Ah, hobi saya seperti bermain alat musik. Aku bisa gitar, piano, drum, ukulele, dan yang lain-lain. Ketika aku Oh, punya waktu kosong, aku bermain itu. Dan selain itu, aku suka binatang. Jadi mungkin jalan-jalan ke kebun binatang atau oh, juga kebun tanaman. oh, seperti itu. Wow, keren banget bisa main banyak alat musik. Berarti Cecilia bisa nyanyi nggak? Oh, Bisa, oh, oh, bisa. bisa. Oke, tadi Cecilia kan sering sering ya ke kebun binatang gitu. Mm, mm, mm. Itu mungkin kalau di Jogja nih khususnya, mungkin Cecilia sering pergi kemana aja. Jika kebun binatang itu gembira lokasi. Oh, gembira Gembira banget. sekali. Ya. Mungkin kalau tempat lain selain kebun binatang ada nggak Mm, yang eh, Tidak terkait tentang binatang dan tanamannya. iya, iya. Oh, jika jika tempat yang lain belajar di kafe, jalan-jalan ke Oh, mall, atau mencari restoran seperti ini. oh, iya. Sama, saya juga suka di kafe. Lalu, iya, lalu kalau saat Cecilia belajar bahasa Indonesia, kira-kira Cecilia suka topik apa dari yang sudah Cecilia pelajari? Mungkin seperti budaya atau makanan, seperti itu. Hmm, saya sebenarnya saya lebih suka mitos Indonesia. Mitos. Iya, mitos. Seperti eh, mitos tentang Danau Toba, mitos oh, tentang Tangkuban Perahu, seperti itu. Itu sangat menarik.
Itu sangat menarik, iya, sangat menarik ceritanya. Lalu mungkin saat belajar bahasa Indonesia pernah lewat lagu, video, atau permainan? Hmm, iya, iya, juga. Ya. Nah, dari eh, metode itu mungkin Cecilia lebih suka yang mana? Yang lagu, video, atau permainan untuk belajar bahasa Indonesia? Mungkin lagu sama video itu terlalu banyak yang saya menggunakan. Oh, contohnya mungkin Cecilia masih ingat nggak lagunya? Lagu apa mungkin yang pernah diajarkan atau dikenalkan? Oh, itu lagu Indonesia yang pertama kami anak jurusan bahasa Indonesia bertemu itu dari dosen-dosen kami, eh, dari nyanyi oleh Long for Your Life, eh, Dekati Hati, Dekati Hati. Tetapi setelah aku sampai Indonesia, aku juga menemukan lebih banyak lagu Indonesia yang lebih enak, seperti Laskar Pelangi dan Menolong dan apa Tulus. Ya banyak. Ya. Video. Ah, Kezia, maaf, suara kamu gak kedengeran. Masih nggak kedengeran, maaf Masih ya. gak kedengeran. Ya, belum kedengeran. Cecilia sambil nunggu Kezia. oke. Tadi kamu nyebutin kamu suka Tulus kan? Tulus suka. Iya, aku juga suka banget Tulus. Ya, suaranya enak. Iya, suaranya enak banget. Enak didengar. Hmm, Sama. Mm. Lagunya juga bagus-bagus. Iya, ya. tanggal 19 nanti aku mau nonton Tulus. Wow, Eh, tanggal Iya, di Jogja. 9. Wah, dia akan datang Jogja? Iya, dia akan datang ke Jogja tanggal 19. Wow, iya. Iya, itu konser? iya konser. Tapi bukan Wow. solo konser. Ada Oh, penyanyi lain. wow, di mana, Kak? Tempatnya di Stadion Kridosono. Loh, dekat dari Oh, kampus. Iya. wow. Di Tiongkok kami jarang punya kesempatan bertemu Untuk dengan penyanyi. oh, Hmm, Mereka hanya eh, melakukan konser, tetapi tiketnya sangat mahal. eh, Kezia, apakah boleh dilanjut? Halo, Iya, halo. iya. iya, udah kedengeran. Tadi konsernya siapa? Tulus. Terus Oh, dia mau ke Jogja. Iya, tanggal 19 nanti aku mau nonton. Wow, Udah beli berharap. tiket. Udah, udah dari bulan kemarin. Oke. Nah, Oke. mungkin maaf ya Cecilia tadi ada kendala di audionya. Mungkin kan tadi aku udah tanya soal lagu ya. Kalau video gitu, mungkin apa yang pernah Cecilia ingat lihat video apa saat belajar bahasa Indonesia? Ah, selain lagu dan selain video tentang mitos yang tadi saya perhatikan, saya suka salah satu live show Indonesia namanya The Police, The Police, The Polisi. Apakah Anda sekalian sedang menonton itu? Video apa tadi? Polisi apa? Eh, itu itu seperti live show yang Oh, seperti live show. documentary, seperti Oh, documentary. Itu oh, seperti dibuatkan dari kantor polisi, ya, sangat 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 lucu isinya.
Oh iya, O- oke. Mungkin kalau dari aku, sebentar ya. eh Kalau dari kegiatannya, mungkin kegiatan belajar yang paling disukai Sisilia apa? Hmm, Atau tadi lagu dan video, atau ada yang lain, mungkin kegiatan yang lain? menurut saya lebih suka uh, mm, melakukan kegiatan seperti mengajar kami membatik, nanti belajar angklung, karena di sisi itu kita bisa belajar banyak kata-kata sama bagaimana menyampaikan sesi itu. Aku merasa itu Oh, cukup menarik daripada hanya belajar dari buku. belajar. Hmm, Oh ya, jadi lebih seru kalau kita bisa belajar angklung, praktik membuat batik seperti itu. Kalau gamelan, Sisilia pernah melakukan itu Oh, enggak? iya. Iya. Dan semester ini saya memilih itu sebagai eh, regular class saya. Oh iya. Kalau menari mungkin ada nggak menari gitu? Menari. Oh, menari. Eh Mungkin kalau permainan tradisional dari Jogja mungkin pernah nggak Sisilia main? Permainan aku hanya lihat tetapi belum coba bermain. Belum coba. Iya, Oke. ketika kami ke Keraton sama Borobudur Oh, sama Jalan Malioboro, ada bapak-bapak ibu-ibu menjual permainan di samping, tapi hanya lihat. oh hanya lihat. Baik. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin itu dari aku. Mohon maaf ya kalau masih ada kekurangan. Terima kasih banyak, Cecilia. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya pertanyaannya. Terima Oke, kasih. makasih Mbak. Halo. Halo Kak. Halo Mbak. eh pertama, terima kasih sudah mau kita wawancara ya buat malam ini. Maaf banget kalau ganggu waktunya. So, pertanyaan yang selanjutnya bakal aku tanyain, yaitu sekarang kan kamu lagi belajar bahasa Indonesia. Udah hampir 3 tahun ya belajar bahasa Indonesia sebenarnya. Iya, iya. Eh, Kalau menurut kamu, kesulitan apa yang kamu temuin pas belajar bahasa Indonesia? Hmm, Selain tata bahasa dan masalah ketika orang asli berbicara terlalu cepat, itu aku berpikir itu kadang-kadang aku sedikit malu-malu dan takut aku membuang masalah atau masalah tata bahasa ketika saya berbicara bahasa Indonesia. Tuh. Oh, jadi kayak takut misalnya nyinggung perasaan atau kayak tatanan bahasanya salah nih, nanti takut kalau artinya jadi beda gitu ya. Iya, Tapi sejauh ini bahasa Indonesia kamu udah bagus banget sih. terima kasih Mbak. Masih butuh belajar. Nggak apa-apa, tapi udah bagus banget, jujur. Terus, oh berarti kamu sering kayak malu atau takut gitu ya kalau ngomong bahasa Indonesia ke kita sebagai asli orang Indonesia. Eh, Mungkin aku merasa jika face to face itu membuat saya lebih malu dan takut karena saya introvert. Oh, Tapi, eh, introvert. Jadi kayak sering ngerasa malu. ya, Oke, tapi nggak apa-apa. iya dan Eh, kadang-kadang saya di luar seperti akan membeli beberapa hal
atau Mhm. bertanya minta bantu. Itu juga aku sering membuat masalah tata bahasa dan itu juga membuat saya merasa malu dan takut. Tapi nggak apa-apa kan? Tapi sejauh ini eh, pada memaklumi kalau misalnya kamu membuat sedikit kesalahan dalam berbahasa Indonesia, tapi sejauh ini banyak yang memaklumi kan? Hmm. Ya, harusnya itu dimaklumin karena kamu juga bukan native speaker di bahasa Indonesia. Ya. Oke. Sekarang aku mau tanya nih, kira-kira apa yang kamu butuhin atau apa yang kamu harapin dari guru guru yang sekarang ngajar kamu bahasa Indonesia biar nanti kamu jadi lebih mudah dalam belajar bahasa Indonesia. Hmm. Sampai sekarang saya belajar di Indonesia di program BIPA UNY. Aku merasa cukup baik dan cukup puas. Jika ada yang butuh tambahan, aku merasa itu mm, dosen-dosen bisa memberikan kami tugas lebih banyak tugas seperti berbicara. Hmm, jadi Karena pengennya kayak kayak ya, dikasih tugas untuk berbicara langsung ke orang Indonesia gitu ya, biar lebih fasih atau bisa kita serap nih apa gimana cara bahasanya ini, cara tatanan bahasanya. iya. Tapi sampai sekarang aku merasa eh, cukup perfect. Hmm. Nah, aku juga ngerasa kayak gitu. Aku ngerasa bahasa Indonesia kamu bagus banget. Makasih banyak, Mbak. Terima kasih. Aku rasa itu aja pertanyaan dari aku. Mungkin selanjutnya bakal dilanjut sama Catherine. Terima Oke, kasih. makasih, Mbak. Halo Cecilia. Halo, Mbak. Nah, ini langsung aja ya. Ada Oke. beberapa pertanyaan terakhir. Eh, kan tadi kamu udah bilang kalau kamu di Indonesia ini udah setengah tahun ya, 6 bulan ya. Iya, Nah, berarti Cecilia udah ngikutin program BIPA itu 6 bulan ya. 6 bulan. Tetapi Nah, sebelumnya itu 10 bulan. oh seluruhnya 10 bulan. Hmm. Nah, selama kamu udah ikut kelas bahasa Indonesia, kamu ada ini nggak kayak seperti apa kelas bahasa Indonesia yang sebenarnya kamu inginkan atau kamu butuhkan gitu? Atau harapan kamu di kelas bahasa Indonesia ini tuh seperti apa gitu? Ah, Mungkin ketika dosen sedang menjelaskan beberapa hal seperti mata kuliah tata bahasa sama menulis akademi, aku berharap dosen bisa lebih menjelaskan tentang itu, nanti bisa memberikan kami lebih banyak saranan dan em, ketika ada tapi ya yang lain semua sudah perfect. Terus ini eh, ada nggak hal yang membuat kamu tuh bikin apa ya, bikin semangat belajar bahasa Indonesia? Hmm, Jadi aku merasa itu untuk masa depan saya untuk cari kerja. Jadi lebih ke mindsetnya ya, Hmm, atau mungkin kamu sambil kayak jalan-jalan gitu, kamu jadi ngerasa lebih semangat atau gimana? hmm, Ketika eh, jalan-jalan kan Iya, mungkin lebih membuat saya lebih semangat itu jalan-jalan kemana atau jalan-jalan masa atau depan. mungkin ada ini kayak tempat tertentu yang kamu datengin buat belajar gitu, atau kamu lebih suka belajar kamu di dalam ruangan aja, atau kamu kayak lebih suka belajar di outdoor, kayak misal kamu datang ke taman atau datang ke tempat apa gitu. Ah, ah, ah. Saya lebih suka ke seperti perpustakaan, per, Oh, perpustakaan. perpustakaan. Ya, Iya.
Itu karena eh, suasananya lebih tenang gitu atau gimana, Cecilia? Apa Mbak? Sedikit kurang jelas yang tadi. Eh, maaf ya, ini sinyalnya. Tadi kan kamu bilang kalau kamu itu suka belajar di perpustakaan. Nah, itu karena apa? Kayak karena suasananya lebih tenang, kamu jadi belajarnya lebih fokus atau gimana? Iya, itu kebiasaan dari mungkin ketika dari aku masih di China. Karena di universitas atau di kampus, kami hanya bisa memilih belajar di dorm, belajar di kantin, atau belajar di kafe, atau belajar di perpustakaan. Tetapi mungkin belajar di asrama itu my last choice. Karena semua mungkin semua asrama di China itu bukan seperti di Indonesia. Teman-teman di Indonesia bisa cari kos sendiri, nanti menginap sendiri. Tetapi di China itu bukan. Yang paling minimal satu kamar itu empat orang tinggal bersama. Dan di Oh, asrama saya ada 6 orang. Jadi setiap orang punya kebiasaan sehari-hari yang berbeda. Jadi untuk tidak mengganggu mereka dan juga karena saya juga tidak mau diganggu oleh mereka. Jadi kami saling respect. Kebanyakan waktu saya memilih belajar di perpustakaan karena di sana semua orang belajar itu juga membuat saya lebih semangat untuk fokus dan belajar hal yang saya sendiri. Ya, itu semua. oh. Berarti kalau asrama di China itu satu kamarnya ada 4 sampai 6 orang ya? 4 sampai Aduh. 8. Oh, 8. Ya, Berarti nggak ada yang satu kamar, satu orang gitu nggak ada ya? tidak. Oh, oke. Soalnya kalau di Indonesia kan ada juga asrama yang satu orang satu kamar. Ada juga asrama yang satu orang itu mungkin lebih dari satu orang. Nah, Oh, ini ada pertanyaan terakhir. Eh, Sisilia ada ini nggak kayak harapan setelah kamu ikut kelas BIPA? hmm. Harapan saya itu em, harapan ketika saya ikut program PIPA atau setelah ikut program PIPA kan. Jadi setelah Sisilia Ah, mengikuti program BIPA itu harapannya apa? ah, Harapan ke depan gitu juga bisa. hmm. Karena di China, meskipun kami jurusan bahasa Indonesia dan kami juga punya satu dosen dari Indonesia, tetapi kami jarang punya kesempatan diskukomunikasi atau berbicara dengan dia. Jadi harapan saya setelah ikut program BIPA itu saya bisa meningkatkan keterampilan seperti eh, dengar, menyimak, sama berbicara. Itu yang paling penting menurut saya ketika saya di Indonesia ikut program BIPA bagian 2 itu. Oke, itu tadi udah ya semua Indonesia. Maaf ini kurang ini ya sinyalnya kurang bagus. Oke, Nggak jadi apa-apa. eh, udah semua ya tadi pertanyaannya. Apa ada yang Oke. masih mau ditanyain teman-teman? Udah? Udah Oke, sih, Kalau dari aku udah sih. sudah. dari Asmi sama Kesia. Udah cukup. Oke, oke Sisilia. Jadi pertanyaan dari kita udah segitu tadi. Sebelumnya terima kasih banget udah mau ngeluangin waktu buat kita. Jadi ini itu
kita kan ada matkul BIPA juga, ada matkul BIPA, dan ini merupakan tugas kita. Jadi kita mewawancarai mahasiswa BIPA. Makasih Pak. banyak ya, Oh, Cecilia. Terima makasih. kasih ya sudah bersedia membantu kita dalam tugas ini. Makasih Kak. Maaf kalau pertanyaan Makasih kita agak kembali. terlalu banyak. Apa? Bisa. Oh ya. Terus Yang Terima ini kasih atas Anda sekalian memilih bertanya saya. Itu juga kesempatan saya pelatih bahasa Indonesia saya. iya. Kita juga feel free kalau misalnya kamu mau Tanya-tanya. ada tugas atau mau tanya-tanya ke kita tentang bahasa Indonesia. Ya. Makasih Nah, banyak. Dan Anda iya. sekalian Terima sangat kasih. pandai memuji. Makasih. Tapi keren banget, keren banget. Bagus. Bahasa Indonesia Keren kita banget. keren banget. Iya, Lancar bahasa Indonesia banget. kamu bagus banget sih, Cecilia. Makasih banyak Mbak. Udah siap tinggal lama di Indonesia ini mah. Siap. Sudah siap. that's it. Mungkin Setelah bisa ini masih ada kegiatan? Ya, ditambah. apakah kamu setelah ini ada kegiatan? Saya mungkin hanya belajar. Oh, belajar. Oh iya. Oke. Oke. Bisa kamu bisa melanjutkan belajar atau mungkin mau istirahat. Kita sekali lagi terima kasih banyak Terima ya kasih. atas Kasih kesempatannya, kembali. meluangkan waktunya. Jawabannya sangat bagus banget. Ini enggak bohong. Wow. Kasih banyak. Enggak bohong, tapi beneran. Terima kasih banyak ya. Kembali. Oke. Eh, Najwa Kenapa? bergabung. Maaf Najwa, kita sudah selesai. Terima kasih ya udah bergabung. Najwa, terima kasih ya. Ini ada Najwa baru Najwa. datang. Najwa baru datang. Iya. Terima kasih Najwa dan Cecilia. Mungkin Makasih ya bisa Mama, live. makasih Najwa. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sampai Dan jumpa. Sampai jumpa. Siapa tahu besok kita ketemu di kampus. Iya. Oke. Panggil saya ya.